Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wilan Ruwanta di dalam mata kuliah pompa dan kompresor praktik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Wildan Ruwanta dengan NRP 08 2004 0042 yang berasal dari TP3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberikan untuk mengerjakan EAS. Yang pertama ada tiga pokok permasalahan. Nah, adapun tiga pokok permasalahan tersebut adalah yang pertama yaitu prosedur pembongkaran. Terus yang kedua yaitu identifikasi masing-masing komponen. Sedangkan yang ketiga yaitu ada prosedur pemasangan. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih ada apa aja sih jenis pompa dan kompresor? Penasaran ya? Yuk kita siap. Nah, yang pertama ada pompa sentrifugal, dan yang kedua ada pompa roda gigi, yang ketiga ada kompresor torak, dan yang terakhir ada pompa piston, yaitu yang keempat. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai prosedur pembongkaran pompa sentrifugal tipe single. Yang pertama yaitu melepas bolt dan puli, setelah itu melepas casing, yang ketiga membuka hex head bolt, yang keempat membuka back bearing cover dengan dua fastening knot, terus yang kelima membuka impeller, terus yang keenam membuka shaft, dan yang terakhir yaitu memeriksa kondisi single dan double roble bearing. Nah, yang kedua yaitu ada mengenai prosedur pembongkaran pompa sentrifugal bertingkat. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melepaskan setiap bantalan dengan membuka mur dan baut yang mengikatnya. Yang kedua, melepas mur pengikat pada setiap rumah bantalan agar skrup dan rumah bantalan dapat dilepas. Adapun yang ketiga, melepas silinder blok. Yang keempat, melepas katup. Yang kelima, melepas penutup belakang. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu melepas poros dari rumah. Selanjutnya yaitu ada prosedur pembongkaran pompa roda gigi lurus. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melepaskan puli pada poros driving gear dengan menggunakan palu lunak. Yang kedua, melepaskan front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci 14. Yang ketiga, melepaskan seal pada rumah gear. Yang keempat, melepaskan gland packing pada rear end plate dengan menggunakan kunci 12. Dan yang terakhir yaitu melepaskan driven dan driving pada rumah gear. Adapun selanjutnya yaitu ada prosedur mengenai pembongkaran pompa roda gigi bengkok. Langkah pertama yaitu melepaskan front end plate dari rumah gear menggunakan kunci 14. Yang kedua, melepaskan seal yang ada pada rumah gear. Yang ketiga, melepaskan puli dari poros driving gear menggunakan kunci 12. Yang keempat, melepaskan gland packing dari rear end plate menggunakan kunci 12. Langkah yang kelima, melepaskan driving dan driving gear pada rumah gear. Dan langkah terakhir atau langkah keenam yaitu melepaskan camber dari bagian atas pompa menggunakan kunci 15. Selanjutnya yaitu akan ada prosedur pembongkaran kompresor torak. Yang pertama, membuka silinder head. Yang kedua, melepaskan puli penggerak di shaft. Yang ketiga, melepas dinamo starter. Adapun yang keempat, melepas casing belakang kompresor. Yang kelima, melepas bubble dari kompresor. Dan yang terakhir yaitu melepas piston dari kompresor. Selanjutnya yaitu ada prosedur pembongkaran pompa piston. Yang pertama yaitu melepas bolt dan nuts pada back bearing. Yang kedua yaitu melepas bearing pada sisio pompa. Yang ketiga membuka casing atas. Yang keempat melepas void valve. Yang kelima mengendurkan nuts yang terpasang pada cup atau shield. Yang keenam melepas cup. Yang ketujuh yaitu setelah terlepas scoopnya, baru casing bawah bisa terlepas dengan membuka nuts. Yang kedelapan yaitu melepas plunger rod. Dan yang terakhir atau kesembilan yaitu keluarkan connecting rod. Nah, setelah kita mengetahui beberapa prosedur mengenai pembongkaran macam-macam pompa dan kompresor, kita lanjut ke mengidentifikasi pompa, yaitu yang pertama ada identifikasi pompa sentrifugal single. Yang pertama ada poros impeller dan memiliki ukuran dalam milimeter yaitu 240 mm atau ukurnya juga jangka sorong. Terus yang kedua ada outset diameter atau casing yang dimana memiliki diameternya itu 215 mm dan alat ukur yang sama yaitu jangka sorong. Terus ada tinggi casing dengan memiliki ukuran yang kisaran 290 mm dan alat ukur juga jangka sorong. Terus ada diameter luar impeller yaitu memiliki ukuran 180 mm dan alat ukur juga jangka sorong.
Terus yang terakhir yaitu ada diameter dalam impeller yang memiliki ukuran 120 mm dengan alat ukur juga jangka sorong. Selanjutnya kita identifikasi mengenai bagian-bagian di pompa sentrifugal bertingkat. Yang pertama ada casing pump yaitu dengan diameter 150 mm, yang kedua ada katup dan memiliki ukuran diameter 50 mm. Yang ketiga ada shaft yaitu memiliki diameter 105 mm, yang keempat ada penutup katup dan memiliki diameter sebesar 145 mm, dan yang kelima yaitu memiliki diameter impeller yaitu memiliki diameter yaitu 140 mm. Semua hal tersebut diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya kita identifikasi untuk bagian di pompa roda gigi lurus. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada gear atas dan bawah dengan memiliki ukuran yaitu diameter dalam 21,8 mm dan diameter luar yaitu sekitar 94,5 mm. Yang kedua ada katup discharge dan memiliki diameter 25 mm. Terus yang ketiga ada katup suction yang memiliki ukuran 29 mm. Yang keempat ada front end plate memiliki diameter lingkaran gear driven 22 mm dengan panjang 196 mm dan lebar 125 mm. Dengan rear end plate yaitu memiliki ukuran panjang 185,4 mm dan memiliki lebar 124 mm. Semua ukuran tersebut diukur menggunakan jangka sorong dan penggaris. Selanjutnya yaitu ada identifikasi pompa roda gigi lurus, yaitu lanjutannya yaitu ada gland packing yang dimana memiliki ukuran 22,5 mm, terus ada pulley dengan diameter 205 mm yang diukur dan menggunakan alat ukur yang sama yaitu jangka sorong dan penggaris. Selanjutnya yaitu ada identifikasi pompa roda gigi bengkok. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada roda gigi bengkok dan memiliki ukuran panjang gear yaitu panjang gear 1 170 mm dan panjang gear 2 yaitu 225 mm menggunakan alat ukur penggaris. Dan kedua ada bodi pompa dan memiliki tinggi 198 mm dengan lebar 240 mm dan diameter inlet 65 mm dan diameter outlet 41 mm. Terus yang ketiga ada front end plate yang memiliki panjang 165 mm dan lebar 120 mm. Terus yang keempat ada rear end plate yang memiliki panjang 160 mm dan lebar 120 mm. Dan yang kelima yaitu ada camber, yaitu memiliki ukuran dengan tinggi 189 mm. Nah, semua ukuran tersebut diukur menggunakan jangka sorong dan penggaris. Selanjutnya yaitu ada kompresor torak. Nah, adapun bagian-bagian dan ukuran dari kompresor torak yaitu yang pertama ada katup suction dan memiliki ukuran yaitu 121,2 mm. Yang kedua ada cylinder head yang memiliki panjang 136,14 mm dan dengan lebar 124 mm dan diameter 14 mm. Terus yang ketiga ada membrane plate yaitu dengan panjang 125,18 mm dan lebar 122,1 mm. Yang keempat ada lubang section membrane dengan panjang 129,4 mm dan lebar 19 mm. Yang kelima yaitu ada lubang discharge yaitu dengan panjang 129,4 mm dan lebar 19 mm. Semua ukuran tersebut diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya yaitu ada piston yang dimana dengan ukuran tingginya yaitu 21 mm dan diameternya yaitu 47 mm. Selanjutnya itu ada connecting head dengan ukuran tinggi 61 mm, terus ada crankshaft dengan panjang 198 mm, lebar 66 mm, diameter 1 23,1 mm, diameter 2 memiliki ukuran 24, mm, diameter 3 memiliki ukuran 37,16 mm, diameter 4 30 mm, dan diameter kelima atau diameter terakhir yaitu berukuran 22 mm. Terus yang keempat yaitu ada alas kompresor dengan memiliki panjang 140 mm dan lebar 120,4 mm. Adapun yang terakhir yaitu ada bantalan dengan diameter outlet 72 mm dan diameter inlet 33 mm. Semua ukuran tersebut diukur menggunakan alat yaitu jangka sorong. Selanjutnya yaitu kita identifikasi pompa piston, yaitu bagian-bagiannya yaitu yang pertama adalah white valve dengan panjang 132,5 mm dengan lebar 132,5 mm dengan diameter 34,45 mm dan jarak antar diameter sebesar 32,12 mm. Yang kedua itu ada back bearing dengan panjang 92,3 mm dan dengan lebar 62 mm.
Yang ketiga ada bearing dan memiliki ukuran diameter 68 mm. Terus yang keempat ada force piston di mana memiliki ukuran diameter 8,95 mm dan memiliki panjang 220 mm. Dan yang terakhir yaitu ada cup atau shield dengan memiliki diameter dalam sama dengan 30 mm dan diameter luar sebesar 39,2 mm. Semua ukuran tersebut diukur menggunakan alat yaitu jangka sorong. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagiannya yaitu yang selanjutnya itu ada crankcase dengan panjang 310 mm dengan tinggi 245 mm dengan diameter lubang yaitu 60 mm dan lubang kotak yaitu 8 kali 90 mm. Yang selanjutnya itu ada keramik plunger yaitu dengan panjang 139,25 mm dengan lebar 137,5 mm dan dengan tinggi 110 mm. Terus yang ketiga ada piston besi yaitu dengan diameter luar sebesar 39,05 mm. Terus ada connecting rod atau stang seker yaitu dengan jarak antar diameter sebesar 43,8 mm dan dengan diameter outlet kecil yaitu 27 mm dan diameter inlet kecil sebesar 13,3 mm. Diameter outlet sebesar 40,6 mm dan diameter inlet besar yaitu sebesar 41,5 mm. Terus selanjutnya itu ada crankshaft yaitu dengan diameter pulley 277 mm, panjang shaft yaitu 243 mm, dan yang terakhir yaitu ada manifold atau casing bawah dan memiliki ukuran yaitu panjang 140 mm dengan tinggi 93,5 mm dan lebar 150 mm. Nah, ukuran tersebut diukur menggunakan jangka sorong dan juga penggaris. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita lakukan lagi yaitu prosedur pemasangan. Yaitu yang pertama ada prosedur pemasangan pompa sentrifugal tipe single. Langkah pertama yaitu memasang shaft, kedua itu memasang impeller, yang ketiga memasang back bearing cover, yang keempat memasang hex head bolt, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu memasang bolt dan pulley. Selanjutnya ya kita akan membahas mengenai prosedur pemasangan pompa sentrifugal bertingkat. Yang pertama itu juga sama yaitu memasang shaft, yang kedua juga sama memasang impeller, terus yang ketiga memasang katup, yang keempat memasang penutup katup, dan yang terakhir yaitu memasang casing. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur pemasangan pompa roda gigi lurus. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memasang driven dan driving pada rumah gear. Yang kedua, memasang gland packing pada rear end plate dengan menggunakan kunci 12. Yang ketiga, memasang shield pada rumah gear. Yang keempat, memasang front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci 14. Dan yang kelima yaitu memasang pulley pada post driving gear menggunakan palu lunak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pemasangan kompresor torak. Adapun langkah-langkah pemasangannya yaitu yang pertama, memasang piston dari kompresor, yang kedua memasang wobble dari kompresor, yang ketiga memasang pulley penggerak di shaft, selanjutnya yaitu memasang dinamo starter, yang kelima yaitu memasang casing belakang kompresor, dan yang terakhir yaitu menutup silinder head. Nah, adapun prosedur yang terakhir yaitu mengenai prosedur pemasangan dari pompa piston. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mencocokkan antara kedua lubang lalu dipasang pada pompa. Yang kedua, memasang crankshaft pada pompa. Yang ketiga, menghubungkan crankshaft ke connecting rod. Yang keempat, memasang casing atas. Yang kelima, memasang casing samping. Keenam, yaitu memasang casing inlet. Dan yang terakhir atau ketujuh, yaitu memasang casing bawah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, terima kasih. Shishi, arigato, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.